Selamat malam semua. Jadi pada video kali ini Bapak akan membantu menyelesaikan atau membahas soal mengenai fenomena kuantum ya. Jadi mohon disimak dan apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Jadi di sini sebagai alat bantu Bapak menggunakan kalkulator untuk mempercepatnya. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Lampu pijar dapat dianggap berbentuk bola. Ingat ya, volume bola 4/3 PR pangkat 3 ya kalau digunakan. Jari-jari lampu keduanya, jari-jari lampu kedua, berarti kita bisa bilang R2 itu sama dengan 0,8 dari R1. Lampu pertama dan suhu lampu pertama dan kedua masing-masing. Jadi T1 itu 527. Ingat kita harus ubah ke dalam Kelvin ya. Kain ini mengubah dari Celsius Kelvin itu skala penjumlahan bukan perbandingan. Walaupun dalam pengerjaan soal ini kan dalam soal perbandingan nantinya. Untuk satuan yang lain nggak diubah, tapi kalau untuk suhu kita harus gunakan dalam Kelvin ya. Berarti ditambah 273 yaitu 800 Kelvin. Sedangkan T2-nya sama dengan 727. Itu sama dengan 1000 Kelvin ya. Oke. Dia tanya perbandingan daya kalor radiasi. Jadi ini laju perambatan kalor. Lampu pertama dan lampu kedua. Jadi ini hanya berupa perbandingan ya. Kita bisa bandingkan P1 per P2. Ingat rumus P, laju kalor itu sama dengan A dikali E dikali sigma dikali T pangkat 4 per sigma dikali T pangkat 4. Jadi karena ini merupakan perbandingan, ini merupakan ini 2. Ini 1 tadi, ini 2. Ingat nilai emisivitasnya kan sama karena bendanya sama ya. Tetapan sigma juga sama, tetapan Stefan Boltzmann sama. Jadi yang membedakannya di sini di luasan sama di temperatur atau di suhunya. Jadi P1 per P2 itu sama dengan, ingat ini dia berbentuk bola ya. Luas A itu kan luas permukaan. Luas permukaan bola ya. Luas permukaan bola itu sama dengan 4 PR pangkat 2 ya. Jadi untuk A1-nya 4 PR 1 pangkat 2. T1-nya tadi 800 Kelvin per 4 PR 2 pangkat 2. T2-nya itu 1000 Kelvin. Ini sama-sama pangkat 4. Jadi 4P-nya bisa tercoret. Kemudian kita bisa masukkan nanti R2-nya dengan 0,8 R1. Berarti R1 per 0,8 R1 dalam kurung pangkat 2. Ini jadi kita gabungkan ya. Yang ini kita gabungkan jadi pangkat 2. Kemudian ini sama kita gabungkan juga 800 per 1000 pangkat 4. Ini coret. Sorry tadi ini 800 maksudnya. Jadi ini kita coret dapat 4, 5 ya. Oke, ini boleh coret juga. 0,8 itu bisa kita buat menjadi 4/5 ya. Ini kan 4/5. Kalau kita putar menjadi 5/4 ya. Pangkat 2 dikali 4/5 pangkat 4. Atau sama dengan ya kita mau jabarkan boleh. Ini 4 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Jadi ini bisa dicoret dengan ini. Jadi pangkat 2. Ini juga coret pangkat 2 ya. Jadi jawabannya 4 pangkat 2 16 per 25 ya. Bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor 2. Berapa suhu permukaan Sirius? Sirius ini sejenis bintang ya. Sebuah bintang putih. Ini putih nih maksudnya. Kebiruan yang meradiasikan kalor dengan puncak gelombang 290 nanometer. Jadi di sini dia puncak gelombangnya, lambdanya sama dengan 290 nanometer atau sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Dia tanya berapa suhunya. Jadi di sini berhubungan dengan pergeseran Wien ya, hukum pergeseran Wien. Di mana rumusnya lambda kali T sama dengan C, tetapan Wien. Jadi T itu sama dengan
C per lambda. Dimana C itu 2,9 kali 10 pangkat min 3. Itu tetapan ya. C ini bukan kecepatan cahaya tapi tetapan Wien. Nilainya 2,9 kali 10 pangkat min 3 MK meter Kelvin per lambdanya 2,9 kali 10 pangkat min 7. Jadi kita bisa dapatkan temperaturnya sama dengan ini coret 2,9 nya. Kemudian 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 7 jadi 10 pangkat 4 ya. Kelvin atau sama dengan 10.000 Kelvin suhunya ya. Kalau mau dalam Celcius berarti dikurang 273 berarti 9.727 derajat Celcius. Oke ya, paham ya? Kita lanjutkan. Ingat setiap soal itu kalau dia panjang persoalannya buat diketahui. Sebuah kawat memiliki emisivitas 0,8, berarti E-nya 0,8. Di dalam sebuah lampu berpijar pada suhu T-nya itu sama dengan 727 derajat Celcius atau sama dengan 1000 Kelvin. Jika luas muka berpijar adalah 4 mm, berarti A-nya sama dengan 4 mm pangkat 2, ubah ke meter pangkat 2, itu sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 2. Dan berpijar selama 10 menit. T-nya sama dengan 10 menit. Itu sama dengan 600 sekon. Dia tanya energi radiasi yang dipancarkan. Jadi yang ditanya E-nya itu berapa? Oke ya. Jadi daya atau laju hantaran kalor persatuan waktu itu sama dengan E A dikali E dikali sigma dikali T pangkat 4. Karena kita mau cari E-nya, T-nya kita kali silang dikali T ya. Jadi E-nya sama dengan A-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6. E-nya tetapan, nilainya 0,8 tadi ya. 8 kali 10 pangkat min 1. Sigmanya tetapan. Stephen Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat min 8. T-nya T pangkat 4. 1000 ya. 1000 Kelvin 10 pangkat 3 berarti. Pangkat 4. Dikali waktunya 600. 6 kali 10 pangkat 2. Sama dengan kelompokkan angka-angka yang bisa kita kalikan. Jadi 4 dikali 8 dikali 5,76 5,67 dikali 6 kali 10 pangkat minus 6 dikurang 1 dikurang 8 tambah 12 ditambah 2 ya. Langsung aja ya jadi satu paket ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kita kalkulatorkan aja. 4 kali 8 kali 5,67 kali 6. Itu 1000 1088,64 kali 10 pangkat min 7 min 15 min 1 ya. Berarti sama dengan 108,864 Joule. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Sebuah foton per second yang tentukan jumlah foton per second yang dihasilkan oleh sebuah sumber laser yang panjang gelombangnya. Berarti lambdanya sama dengan 6630 nanometer atau sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 6 meter ya. Dengan daya keluaran P-nya itu 6 MW 6 miliwatt nih ya. Kalau M kecil itu mili nih ya. Kalau M besar baru mega. Atau sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 watt.
Dia nanya, ini diketahui ya, ditanyanya jumlah foton per satuan waktu per sekon. Atau kita bisa bilang N-nya aja lah. Dimana T-nya sama dengan 1 sekon ya. Oke, kita langsung masukkan aja energi foton. Energi sama dengan N dikali H dikali C per lambda. Dimana energi itu adalah daya dikali T ya. Sama dengan N dikali H dikali C per lambda. Kan yang ditanya itu kan N-nya dia. Si jumlah fotonnya nih kan. Berarti N-nya sama dengan, kita kali silangkan aja lambdanya ke sini. Itu sama dengan P dikali T dikali lambda per H dikali C ya. Tadi P-nya 6 kali 10 pangkat min 3. Waktunya 1 sekon. Lambdanya 6,63 kali 10 pangkat min 6. H-nya, kalau H nggak dikasih tahu tetapan Planck ini nilainya kan 6,626 kali 10 pangkat min 34 joule sekon kan. Tapi kalau nggak dikasih tahu, gunakan aja 6,63 kali 10 pangkat min 34. Atau 6,6 pun masih oke ya. Kalau nggak diinfokan data dari si H-nya. Jadi kita pakai 6,63 aja ya. C kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Jadi coret ini. Habis. Ini coret. Dapat 2. Berarti nilainya 2 kali 10 pangkat min 9 yang di atas. Per 10 pangkat minus 26 ya yang di bawah. Kalau kita pindahin ke atas berarti 2 kali 10 pangkat 17 foton ya. Paham ya? Lanjut. Suatu sumber cahaya tertentu meradiasikan kalor dengan puncaknya memiliki frekuensi. Jadi diketahui frekuensinya adalah 2 kali 10 pangkat 14 Hz. Tentukan suhu sumber cahaya tersebut. Jadi ditanyanya itu T-nya berapa? Katanya kan suhunya. Jadi di sini kita mengkombinasikan energi foton. Mencari lambdanya aja pakai frekuensi. Setelah dapat lambdanya kita masuk ke hukum pergeseran Wien tadi ya. Kita hubungkan ke situ. Jadi F itu kan sama dengan C per lambda. Atau lambda sama dengan C per F. Atau C-nya tadi kan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 2 kali 10 pangkat 14. Berarti sama dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 6 meter ya. Itu lambdanya. Kemudian kita masuk ke hukum pergeseran Wien. Dimana lambda kali T sama dengan C. Atau T sama dengan C per lambda. C-nya di sini tetapan Wien ya, yang di sini. Nilainya 2,9 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1,5 kali 10 pangkat minus 6. Berarti sekitar hampir 2 lah ya. Jadi 2,9 dibagi 1,5 sama dengan 1,93 kali 10 pangkat 3 Kelvin ya. Atau 1900. 3 tadi sebenarnya nggak habis nih. Jadi 33 Kelvin. Oke ya, paham ya? Kita lanjut. Cahaya dengan panjang gelombang berarti diketahui lambdanya sama dengan 300 nanometer atau ubah ke meter ya. 3 kali 10 pangkat min 7 meter. Datang pada sebuah permukaan natrium yang memiliki panjang gelombang ambang fotoelektron. Berarti ini
lambda 0 ya. Oke, berarti ini lambda 0 sama dengan 4000 nanometer. Atau sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 meter ya. Tentukan fungsi kerja dan kecepatan elektron yang keluar dari logam tersebut. Jadi fungsi kerja itu kan dia tanya E ya, atau E0, atau W, itu fungsi kerja. Dan dia nanya berapa kecepatan elektron yang keluar. Oke ya, jadi E0 itu rumusnya H dikali C per lambda. Kita pakai lambda 0. Hanya kita pakai 6,63 kali 10 pangkat min 34. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Lambda 0-nya 4 kali 10 pangkat min 6. Sama dengan, berarti 0,75 dikali 6,63. 4,97 kali 10 pangkat min 26 min 20 ya, joule. Kemudian dia nanya kecepatan elektron ya. Kita masukkan rumus EK sama dengan E dikurang E0. E-nya HC per lambda dikurang 4,97 kali 10 pangkat min 20 ya. Tadi kan E0-nya kan ini ya. 4,97 kali 10 pangkat min 20. Hanya 6,63 min 34. C-nya 3 kali 10 pangkat 8 per lambda 0-nya, lambdanya 3 kali 10 pangkat min 7 dikurang 4,97 kali 10 pangkat min 20. Ini coret. Berarti 6,63 kali 10 pangkat min 19 dikurang 4,97 kali 10 pangkat min 20. Jadi biar bisa dikurang, kita harus buat sama-sama pangkat min 20. Kita dorong 10 ke sini. Berarti 66,3 kali 10 pangkat min 20 dikurang 4,97 kali 10 pangkat min 20. Karena udah sama-sama kali 10 pangkat min 20, langsung kita bisa kurangkan. 61,33 ya kali 10 pangkat min 20 joule. Itu energi kinetiknya kan. EK itu kan rumusnya setengah mv kuadrat sama dengan 61,33 kali 10 pangkat min 20 joule. Berarti V sama dengan 2 nya kali silang ke sana. Berarti 2 dikali 61,33 kali 10 pangkat min 20 dibagi masanya, masa elektron ya. Karena ingat ya, yang terpencar itu, yang terpancarkan itu kan elektron. Jadi masa yang kita gunakan ini masa elektron. 9,1 kali 10 pangkat min 31 ya. Ingat, itu tetapan masa elektron. 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Oke, ini tinggal kita bagi aja. Sekitar 13, ini V kuadrat, ini tadi mesti V kuadrat ya. 13,45, sorry 48 kali 10 pangkat min, bukan min, kali 10 pangkat 11. Atau karena ini pangkat ganjil, jadi kita buat jadi pangkat genap. Jadi V kuadrat sama dengan 1,348 kali 10 pangkat 12. Jadi kalau kita akarkan nanti, kita tinggal ngakarkannya kan 10 pangkat 12 diakarkan kan 10 pangkat 6. Berarti 1,348 itu sekitar 1,16.
kali 10 pangkat 6 meter per second ya. Itulah kecepatan dari elektron yang terpancar. Oke, ya paham ya? Kita lanjut. Anggap elektron-elektron dipercepat melalui beda potensial, berarti di sini V-nya 10.000 volt. Dalam sebuah tabung gambar TV, panjang gelombang minimum yang dapat dihasilkan ketika elektron menumbuk fosforus itu kayak seperti fosfor lah itu ya, senyawa yang ada di tabung televisi ya. Berapa dia bilang lambdanya? Jadi kita anggap aja di sini energinya itu setara dengan energi foton. Energi kinetik itu sama dengan Q E dikali V-nya. E dikali V ya. Sama dengan H C per lambda. Jadi kan ditanyakan berapa lambdanya. Jadi lambda itu sama dengan, ini kali silang ke sana aja, H dikali C per E dikali V. Sama dengan V di sini beda tegangan ya. Atau kita buat delta V aja ya. Biar nggak bingung nanti. Kadang kita berpikir V itu kecepatan, padahal itu beda tegangan. Hanya tetapan 6,63 kali 10 pangkat min 34. C-nya cepat cahaya. E-nya muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ingat tetapan juga ya. E itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Delta P-nya 10.000 atau 10 pangkat 4. Sama dengan 6,63 dikali 3 dibagi 1,6. Itu sekitar 12,43 kali 10 pangkat min 2 min 26 min 7 min 7 min 11 min 26 min 15 ya, min 11 ya, meter, atau 1,243 kali 10 pangkat min 10 meter ya. Oke gitu ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Andaikan 10% energi lampu merkuri dipancarkan sebagai sinar UV, berarti di sini kita bisa bilang efisiensinya itu 10% ya, atau 0,1 lah. Dipancarkan sebagai sinar UV dengan panjang gelombang, lambdanya itu sama dengan 4 nanometer atau 4 nanometer. Ini sepertinya bukan sinar UV nih ya, karena sinar UV itu di sekitar 250 sampai 400 nanometer. Ini kemungkinan ini sinar X nih. Ya ini mungkin bisa dikoreksi nanti. Oke, 4 nanometer, tapi nggak apa, kita ikutin aja. 4 nanometer atau 4 kali 10 pangkat min 9 meter. Dia nanya jumlah foton yang dipancarkan lampu merkuri, P-nya itu 50 watt selama T-nya 10 second, 10 menit. Atau sama dengan 600 second ya. Jadi yang ditanyanya adalah N-nya, jumlah fotonnya. Jadi kita mau cari pertama-tama berapa daya keluaran dari si sinar itu ya. Itu sama dengan efisiensi dikali P si in-nya. P in itu yang ini ya, si 50 watt ini. Efisiensinya 0,1. P in-nya tadi 50 watt, berarti 5 watt.
Oke, P out ini adalah sama dengan V menjadi sinar ya. Menjadi foton ya istilahnya. Jadi E sama dengan HC per lambda ya. N dikali HC per lambda. E nya kita gantikan dengan P kali T. Sama dengan N dikali H dikali C per lambda. Oke ya. Kita modifikasi dulu si rumus ini. Kita kan mau cari N-nya nih. Jadi si lambdanya ini kali silang ke sana, ke atas. Jadi P kali T dikali N dikali lambda per H kali C ya. Coba itu betul-betul dipahami ya. Ini kali silang aja. Jadi kalau ini dikali silang, ya kok besar dulu ya. Jadi kan kalau kali silang ini kan P kali T dikali lambda sama dengan N dikali H dikali C kan. Karena kita mau mencari N-nya ini, si N ini, si HC-nya jadi bagi, turun ke bawah kan. Seperti itu ya. Jadi tinggal masukin datanya. Ini P-nya ini P sinar yang nilainya 5 watt tadi. Waktunya 600 second. Lambdanya 4 kali 10 pangkat min 9. H-nya 6,63 kali 10 pangkat min 34. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Oke, seperti biasa ya, yang angkanya digabungkan sendiri. Yang 10 pangkatnya kita gabungkan sendiri ya. Jadi 5 dikali 600 atau 6 kali 10 pangkat 2 kali 4. 10 pangkat 2 nya di bunda belakangnya tadi ya. Dibagi 6,63 kali 10 pangkat min 34 dikali 10 pangkat 8. Jadi N sama dengan 5 dikali 6 dikali 4 dibagi 6,63. Berarti 18, sekitar 18,1. 18,1 kali 10 pangkat. Yang di atas 10 pangkat min 7. Yang di bawah 10 pangkat minus 26. Jadi 10 pangkat min 27. 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat minus 26. Berarti N-nya sama dengan 18,1 kali 10 pangkat 19 ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kalau nggak bisa diulang, pahami sekali, repeat aja, repeat again. Oke, kita lanjut nomor 9. Diketahui ketika cesium disinari dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang, lambdanya sama dengan 500 nanometer atau sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Kelajuan maksimum elektron yang dipancarkan, V-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 meter per second. Berapakah kelajuan maksimum elektron yang dipancarkan ketika logam disinari dengan cahaya dengan panjang gelombang 400 nanometer? Jadi sewaktu dipancarkan dengan panjang gelombang 500 nanometer, kecepatannya adalah 2 kali 10 pangkat 5. Dia tanya, kalau misalkan dipancarkan dengan panjang gelombang 400 nanometer, berapa kecepatannya? Sebentar ya, ini konsepnya salah ya. Jadi dia harus dipertanyakan dulu. Berapa V2-nya sewaktu lambdanya itu 400 nanometer ya. Jadi pertama-tama kita harus cari energi ambangnya. Energi ambang logam ya. Jadi EK sama dengan E dikurang N0. EK itu setengah mv kuadrat ya. Sama dengan
E-nya ya HC per lambda dikurang E0. Jadi E0 sama dengan, dipindahkan ke sini, rokernya posisinya, HC per lambda dikurang setengah MV 1 kuadrat lah ya. Jadi sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 dikali C-nya 3 kali 10 pangkat 8, lambdanya 5 kali 10 pangkat minus 7 tadi ya. Kurang setengah dikali masanya, ini masa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31. Kecepatannya 2 kali 10 pangkat 5 pangkat 2 ya. Oke ya, ini mungkin sedikit panjang ya. Kemudian kita bagikan aja, 6,63 dikali 3 dibagi 5 itu sekitar 3,978 kali 10 pangkat min 19 kurang 9,1 dibagi 2 dikali 4, 18,2 kali 10 pangkat min 10 min 21. Oke, biar sama, dia sama-sama pangkat min 21, jadi ini kita buat jadi pangkat min 21 ya. Jadi kita kali 100 ke depan, ya 397,8 kali 10 pangkat min 21 dikurang 18,2 kali 10 pangkat min 21 ya. Oke ya, ini mohon maaf dulu nih ya, karena tulisannya jadi tertimpah ya. Tapi it's okay lah. 0,8 dikurang 18,2 itu sekitar 379,6 kali 10 pangkat min 21 ya. Joule ya. Jadi itu merupakan energi ambang ya, energi ambang dari logam. Terus kemudian kita ulangi lagi metode yang sama, tapi kita menggunakan nanti lambdanya yang besarnya 400 nanometer. Jadi EK sama dengan E dikurang E0 setengah MV kuadrat, ini V2 ya. E nya HC per lambda kedua, E0 nya ini yang 3,379,6 kali 10 pangkat min 21. Oke ya, masukkan aja. Karena kita mau mencari V2 nya, V2 kuadrat. Jadi nilai si setengah M nya kita pindah ya. Kali 10 pangkat min 21 dibagi setengah M. H-nya tadi 6,63 kali 10 pangkat min 34. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Lambdanya itu 4 kali 10 pangkat min 7. Dikurang 379,6 kali 10 pangkat min 21 per setengah kali massa elektron 10 pangkat min 31 sama dengan 6,63 dikali 3 dibagi 4 berarti 404,97773 lah ya, kali 10 pangkat min 19 dikurang 3,796 kali 10 pangkat min 19 ya, langsung kita ganti aja ya, dibagi setengah kali, ini setengah berarti ini langsung aja lah ya,
4,55 kali 10 pangkat min 31 sama dengan, berarti 4,973 dikurang 3,796, itu 1,177 kali 10 pangkat min 19 dibagi 4,55 kali 10 pangkat min 31 sama dengan, ini V kuadrat tadi ya, 1,177 dibagi 4,55, itu 0,258 259 26 lah bisa. 26 kali 10 pangkat min 12. Kali 10 pangkat 12. Oke, berarti V-nya kita akarkan. Akar dari 0,26 itu sekitar 0,51 kali 10 pangkat 6. Atau bisa kita bilang menjadi 5,1 kali 10 pangkat 5 ya, meter per second. Jadi dapat diketahui bahwa kecepatan dari elektronnya akan semakin besar karena panjang gelombang yang ditembakkan semakin kecil. Semakin kecil panjang gelombang, semakin besar energi. Energi semakin besar, berarti elektron terpancar akan semakin cepat. Logiknya begitu ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Sebuah logam memiliki fungsi kerja. Fungsi kerja ini nama lainnya adalah energi ambang ya. 4 elektron volt. Atau 4 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Berapakah panjang gelombang terpanjang dari cahaya yang dapat ditembakkan pada permukaan logam tanpa mengeluarkan logam? Jadi energi yang ditembakkan itu harus sama dengan energi si ambang logam untuk tidak mengeluarkan kan, tanpa mengeluarkan elektron ini, kata kuncinya. Jadi harus sama minimal. Lebih besar dari itu baru keluar lah dia. Jadi E-nya itu kan Hc per lambda. E0-nya tadi tuh yang ini kan, ini kan 6,4 kali 10 pangkat min 19. Jadi untuk dapatkan lambdanya, ini pindahkan aja posisinya. Berarti H kali C per 6,4 kali 10 pangkat min 19. Atau 6,63 kali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 6,4 kali 10 pangkat min 19. Jadi kalau kita cari 6,63 dibagi 6,4 dikali 3 ya, itu sekitar 3,1 108. Itu 11 ya. Kita ambil aja dua angka belakang koma ya. Kali 10 pangkat min 26 min 7 ya. Meter. Itu yang A. Kemudian yang B. Jika permukaan logam disinar dengan sinar yang memiliki panjang gelombang 5 nanometer. Nah, ini tinggal seperti tadi ya. Jadi EK sama dengan E dikurang E0 ya. Berarti E-nya Hc per lambda dikurang E0 yang tadi, yang ini tadi ya. Ini E0 nih. Dikurang 6,4 kali 10 pangkat min 19. Jadi 6,63 kali 10 pangkat min 19 dikali EC-nya 3 kali 10 pangkat 8. Lambdanya tadi ini 5 nanometer ya. Yang ini 5 nanometer. Berarti kita bisa bilang lambdanya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 9 meter. Oke ya, berarti 5 kali 10 pangkat min 9.
dikurang 6,4 kali 10 pangkat min 19. Oke ya. Jadi EK-nya sama dengan sorry, ini bukan pangkat, ini pangkat min 34 ya. Berarti 6,63 dikali 3 dibagi 5 itu sama dengan 3,978 kali 10 pangkat min 26 min 17 ya, dikurang 6,4 kali 10 pangkat min 19. Jadi kalau sama-sama kita buat kali 10 pangkat min 19, ini jadi kali 100 ke sini. Jadi 397,8 kali 10 pangkat minus 19 kurang 6,4 kali 10 pangkat min 19, atau sama dengan berarti 391 kali 10 pangkat min 19 joule ya. Itu yang B-nya. Kemudian yang C-nya, berapa potensial penghentinya? Itu kan kita tinggal masukkan aja rumus yang Q kali delta V sama dengan EK. Jadi delta V sama dengan EK per Q. EK-nya tadi 391,4 kali 10 pangkat min 19. Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi ini habis. Sama dengan 391,4 dibagi 1,6. 244,6 volt. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Sebuah foton dengan panjang gelombang 0,04 nanometer. Berarti ada foton. Lambdanya itu 0,04 nanometer. Atau ini kan 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Nanometer ke meter kali 10 pangkat min 9. Berarti jadi 4 kali 10 pangkat min 11 meter. Jadi ini sinarnya cukup kuat nih, karena panjang gelombangnya cukup kecil. Sinar, kemungkinan ini sinar X ya. Mengalami hamburan. Memang percobaan Compton itu penembakan sinar X ya pada suatu elektron. Mengalami hamburan Compton dengan sudut 37 derajat dari arah datang nih ya, dari sinar datang. Dia tanya berapakah lambda aksennya, energi foton yang dihamburkan. Berarti E aksennya aja kita buat. Energi yang diberikan kepada elektron, berarti kita bisa bilang delta E lah ya. Oke ya. Jadi delta lambda sama dengan lambda aksen per lambda 0. Lambda mula-mula rumusnya H per M kali C 1 dikurang cos theta ya. Ini efek Compton. Hanya 6,63 kali 10 pangkat min 34. Masanya itu tadi massa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31. C-nya itu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. 1 dikurang cos 37. Cos 37 itu 0,8 ya. Jadi kalau kita bagi-bagi hasilnya 6,63 dibagi 9,1 dibagi 3. 0,243 kali 10 pangkat min 3 min 11 ini kali 0,2 ya, sama dengan 0,045
486 kali 10 pangkat min 11 atau sama dengan 4,86 kali 10 pangkat min 11. Tapi ini harus dilihat, ini kan perubahan panjang gelombangnya ya. Jadi lambda aksennya sama dengan delta lambda tambah lambda ya. Berarti sama dengan 4,86 kali 10 pangkat min 11. Bukan, sorry. Sorry ya, ini kali 10 pangkat. Atau ini biarkan aja lah. Berarti 0,0486 kali 10 pangkat min 11 ditambah 4,10 pangkat 11 min 11 atau sama dengan 4,0486 kali 10 pangkat min 11 meter. Oke ya, bisa ya. Ini cukup kecil ya. Ntar ya, kita cek dulu ya. Oke, bentar ya. Ini tadi min 23. Min 23, min 11. Oke lah. Oke, jadi itu lambda panjang gelombang foton yang dihamburkan. Oh, panjang gelombang foton hamburan maksudnya ya. Energi foton hamburan berarti kita pakai E sama dengan H dikali C per lambda aksen. H-nya 6,63 kali 10 pangkat min 34. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Dibagi lambda aksennya 4,0486 kali 10 pangkat min 11. Sama dengan 0,486. 4,913 kali 10 pangkat min 11 berarti min 19 min 15. Sebentar ya, min 15 ya, joule. Oke ya, itu ya. Besar energi yang diberikan kepada elektron yang terpental. Ini tinggal kita pakai yang kita cari dulu nanti. Ini kan tadi E aksen. Kita cari dulu E0 nya ya. E mula-mulanya. Itu kan Hc per lambda. Sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Dibagi lambdanya 4 kali 10 pangkat min 11. Berarti sama dengan 4,972 kali 10 pangkat min 19 juga, min 15 juga ya. Jadi yang diberikan kepada elektronnya kita anggap delta E nya. Ya berarti E dikurang E aksen sama dengan 4,972 kali 10 pangkat min 15 dikurang 4,913 kali 10 pangkat min 15 sama dengan 72319 0,059 kali 10 pangkat min 15 atau sama dengan 5,9 kali 10 pangkat min 17 joule ya. Oke ya, begitu ya.
Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Oke, sebuah foton X memiliki panjang gelombang 0,05 nanometer, kehilangan 5% bagian energi awalnya dalam suatu hamburan Compton. Jadi ini cukup panjang nanti penjelasannya nih. Jadi pertama-tama kita cari dulu E-nya ya. Ini diketahui lambdanya ya. Lambdanya 0,05 nanometer atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 11 meter. Kehilangan 5%. Berarti di sini bisa dibilang delta E-nya itulah 5% dari E-nya. Jadi E sama dengan H dikali C per lambda. H-nya 6,63 kali 10 pangkat min 34. C-nya 3 kali 10 pangkat 8 per lambdanya 5 kali 10 pangkat min 11. Sama dengan 6,63 dikali 3 dibagi 5. 3,978 kali 10 pangkat min 15 joule. Oke ya. Dia kehilangan si E-nya sebesar 5%. Berarti 5% dari si E yang tadi nih. Dari 3,978 kali 10 pangkat min 15 atau sama dengan 0,1989 kali 10 pangkat min 15 joule ya. Jadi kalau E aksennya itu sama dengan E dikurang delta E. Atau gampangnya sebenarnya 95% aja. 95% dari si E-nya tadi. Atau yang ini kita kurang dengan 3,978. Berarti sekitar 3,7791 kali 10 pangkat min 15 joule ya. Jadi dari E aksen ini kita bisa dapatkan lambdanya, lambda aksen. Dimana lambda aksen sama dengan H dikali C per E aksen. H-nya 6,63 kali 10 pangkat min 19. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. E-nya itu 3,7791 kali 10 pangkat min 15. Sama dengan 3,7791. 5,263 kali 10 pangkat min 15 oh ya bentar, ini ada salah nih. Ini kok pangkat min 19, pangkat min 34. Jadi 10 pangkat minus 26, 10 pangkat min 11 ya meter. Jadi kita masukkan rumus delta lambda. Delta lambda sama dengan lambda aksen per kurang lambda sama dengan H per M kali C 1 dikurang cos theta. Karena kita mau mencari cos theta ini, jadi ini kita kurangi dulu ya. Tadi lambda aksennya 5,263 kali 10 pangkat min 11 dikurang lambdanya mula-mula tadi 5 kali 10 pangkat min 11 sama dengan H
M kali C 1 dikurang cos theta. Ini kalau dikurangkan kan 0,263 kali 10 pangkat min 11. Sama dengan inilah ya. Mana ya bilang ya. Ini biar gampangnya kita kali silang aja. Oke lah, nggak apa. Buat tuliskan dulu ya. Jadi 1 dikurang cos theta. 1 dikurang cos theta itu sama dengan ini kali silang ke atas ya. Berarti 0,263 kali 10 pangkat min 11. Waduh, ini tempatnya udah sempit kali. Ntar ya, gimana ya kita buat ya. Harus kecil-kecil nih. Apa ya, kita kecil dulu ya. 1 dikurang cos theta sama dengan 0,263 kali 10 pangkat min 11 dikali masanya 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali C nya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi hanya 6,63 kali 10 pangkat min 34. Jadi 1 dikurang cos theta sama dengan 0,263 dikali 9,1 dikali 3 dibagi 6,63. Ini sekitar 1,083 kali 10 pangkat min 11 dikurang min 31 min 42. Min 42 tambah 8 min 34. Min 34 habis. Berarti 10 pangkat 0. Berarti habis ya. Ini enggak ada nih, 10 pangkat 0. Tinggal kita masukkan berarti cos theta. Cos theta sama dengan 1 dikurang 1,083. Berarti sama dengan 0 minus ya, minus 0,083. Ini kan cos theta ya. Jadi kalau tetanya arcus cos ya, atau inverse cos dari 0,83. Dapat dipastikan ini keluaran kedua. Oke, kita pakai kalkulator aja. Minus 0,083. Sekitar 94,76 derajat ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Ini cukup panjang. Kita lanjutkan. Sebuah partikel bermassa bergerak dengan kecepatan. Jadi diketahui massanya itu 5 kali 10 pangkat min 30 kilogram. Kecepatannya 5 kali 10 pangkat 7 meter per second. Hanya dia pakai 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule second. Tentukan panjang gelombang ya. Ini simpel aja nih ya. Karena dia nanya panjang gelombang. Ini istilahnya dia nanya panjang gelombang de Broglie ya. Jadi lambda. Sorry ini tadi bukan C nih. Ini V. Jadi lambda sama dengan H dikali M kali V. Atau lambda sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 dibagi masanya 5 kali 10 pangkat min 30. V-nya 5 kali 10 pangkat 7. Jadi lambdanya sama dengan 6,6 bagi 25. 0,264 kali 10 pangkat min 4 min 11. Min 23 min 11 ya, min 11 ya, atau 2,64 kali 10 pangkat min 12
meter. Oke ya, begitu ya. Begitu aja. Yang berikutnya, sebuah elektron dipercepat dengan keadaan diam dengan beda potensial. Berarti dia kasih tahu massa elektron itu 9 kali 10 pangkat min 31. Dipercepat dari keadaan diam dengan beda potensial, V-nya 200 volt. Tentukan panjang gelombang de Broglie-nya. Dia nanya lambdanya itu berapa. Jadi panjang gelombang de Broglie itu kan rumusnya H per M dikali V kan. Jadi pertama-tama kita harus hubungkan dulu energi kinetik dengan energi foton. Energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. Energi foton elektron atau energi listrik, ini energi listrik aja lah. Karena dia menghasilkan foto listrik ya. Itu Q kali delta V. Ini delta V nih. Jadi V sama dengan 2-nya kali silang ke sana, berarti 2Q kali delta V per massa akar. Oke ya, jadi kita bisa langsung masukkan ke rumus yang tadi yang ini. Jadi lambda sama dengan H per M, V sama akar 2Q delta V per M. M-nya kita masukkan ke dalam akar, jadi M kuadrat. Akar 2M kuadrat Q kali delta V per M. Jadi ini masanya kan coret nih habis nih. Jadi rumus si lambdanya kita bisa dapatkan. Di lambda sama dengan H per akar 2M Q kali delta V. Oke, tinggal masukkan nilainya. Hanya 6,63 kali 10 pangkat min 34 per akar masanya 9,1 kali 10 pangkat min 31. Wah, ini juga nggak cukup lagi nih. Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Tadi potensialnya 200. Oke ya, kita cari itu si penyebutnya. Akar 2 kali 9,1 kali 1,6 kali 200. Akar ini udah akarnya nilainya ya. Atau langsung aja lah. Nanti ini boleh cari sendiri ya. Tapi nilainya itu adalah 76,315 kali 10 pangkat min 3 min 50, berarti min 25. Min 25 sama dengan 6,63 dibagi 76,315. 0,087 kali 10 pangkat min 9, atau lambdanya 8,7 kali 10 pangkat min 11 meter ya. Gitu ya. Kita lanjut. Oke, ini masih sepertinya Compton juga ini. Ya, Compton. Ini nanti boleh kerja sendiri ya. Ini mungkin agak panjang pengerjaannya. Boleh kerja sendiri lah sebagai bahan latihan ya. Kita lanjut lagi. Sebuah logam kalium disinari cahaya ultraviolet dengan panjang gelombang. Ini Armstrong ya. 2500 Armstrong.
Jadi lambdanya itu sama dengan 2500 angstrom. Itu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 7. Ingat ya, 1 angstrom itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Oke. Terus kemudian fungsi kerjanya ini seperti tadi nih. 2,21 elektron volt atau kita ubah ke joule, 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Itu sama dengan 2,21 kali 1,6, 3,536 kali 10 pangkat min 19. Dia tanya energi kinetik. Nah, sepertinya ini hampir-hampir sama ini ya dengan tadi udah ini cuma tanya EK aja. EK sama dengan E dikurang E0. E-nya HC per lambda, E0-nya yang tadi nih. Yang nilai ini ya. Berarti 6,6 kali 10 pangkat min 34. Kita ikutin aja nilai H tetapan yang diberikannya ya. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Lambdanya 2,5 kali 10 pangkat min 7 kurang 3,536 kali 10 pangkat min 19. Terus kemudian EK-nya sama dengan 6,6 kali 3 dibagi 2,5 bagi 2,5 sekitar 7,92 kali 10 pangkat minus 19 dikurang 3,536 kali 10 pangkat min 19. Karena sama-sama kali 10 pangkat min 19, jadi kita udah bisa langsung kurang 3,536 itu 4,384 kali 10 pangkat min 19 joule. Ya, jadi cuman karena dia nanya dalam elektron volt, ini tinggal kita balikkan dengan kita bagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini coret. ,74 elektron volt ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nomor 16. Diketahui MA sama dengan 250 kali massa yang B. Memiliki energi kinetik yang sama, EK-nya sama. Bila panjang gelombang de Broglie partikel A bernilai, berarti panjang gelombang lambda A itu sama dengan 0,2 nanometer. Dia tanya lambda B itu berapa. Logik ya, jadi kalau misalkan EK-nya sama, kita bisa membandingkan si EK-nya dulu ya. Jadi EK A sama dengan EKB. EK itu kan setengah MA dikali VA kuadrat ya kan, sama dengan setengah MB dikali VB kuadrat. Jadi ini bisa coret setengahnya. Jadi VA kuadrat ini kita putarkan ya, per VB kuadrat sama dengan MB per MA. Jadi si VB-nya ini kita dorongkan ke bawah jadi bagi, MA-nya kita dorongkan ke sana jadi bagi juga. Oke, berarti kalau kita bilang VA per VB sama dengan akar MB per MA. Dapat kita perbandingan V-nya kan? Kita tinggal masuk ke panjang gelombangnya ya. Berarti lambda A per lambda B. Masukkan rumus panjang gelombang de Broglie. MA dikali VA per H MB dikali VB.
Ini coret. Ini tinggal kita putar lambda A per lambda B sama dengan MB VB per MA VA. Jadi lambda A itu 0,2 tadi. Ini satuannya nggak usah diubah, nggak apa-apa. Nanti satuan dari lambdanya juga nanometer ya. Lambda B-nya. Ini kan MB banding MA. Kita substitusikan si MA-nya dengan 250 MB dikali VB banding VA. Ini kan VA banding VB yang ini kan. Jadi VB banding VA kita balik. MA per MB akar. Coba sebentar ya, ini kayaknya kita koreksi aja lah. Ini kita ganti aja masanya ini menjadi 256 ya. Jadi 256. Ini 256 jadinya. Jadi 0,2 lambda B ini coret 1/256 dikali MA-nya tadi 256 MB per MB. Coret. Berarti 0,2 lambda B sama dengan 1/256 dikali akar 256 itu 16 ya. Ini kebetulan juga coret bisa dapat 16. Berarti kali silang aja. Berarti lambda B sama dengan 16 kali 0,2. Berarti lambda B sama dengan 3,2 ya. Nanometer. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Lanjut. Nomor terakhir lah ini kayaknya. Nomor 17 ya. Oke, 17 ini kayaknya bisa dikerjain sendiri sebagai latihan ya. Biar videonya nggak terlalu panjang. Oke ya, jadi begitu soal yang berhubungan dengan fenomena kuantum. Kalian masih bisa membahas-bahas soal yang lain lagi ya. Masih banyak lagi model soalnya. Jadi ini mungkin soal-soal yang umum yang mungkin bisa keluar dalam permasalahan si fenomena kuantum. Oke ya, jadi sekian video dari Bapak pada saat ini. Kalian boleh pelajari. Nanti soal ujian kalian kurang lebih sama dengan soal ini. Oke ya, selamat belajar. Semoga sukses pembelajarannya.